Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari artikel kami, yaitu tugas mata kuliah Artificial Neural Network yang diampu oleh Miss Nelly. Kami mengangkat judul artikel yaitu Jaringan Syaraf Tiruan Perseptron untuk Pengenalan Pola Makanan Sehat Rendah Kolesterol. Perkenalkan, nama saya Surya Romada, NPM 19110518, kelas IP 1904. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Kesehatan menjadi kunci utama dalam kehidupan. Jika kondisi fisik jasmani seseorang sehat, maka akan mudah menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Dan juga sebaliknya, jika kondisi fisik jasmani seseorang tidak sehat, maka sudah pasti akan menghambat aktivitas sehari-hari. Ada banyak penyebab menurunnya kondisi fisik jasmani seseorang. Pada umumnya, dikarenakan faktor cuaca, virus, bakteri, kurangnya istirahat, tidak ada waktu untuk berolahraga, makan tidak tepat waktu, dan tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Anak muda dan pekerja sering sekali mengabaikan pola makanan yang sehat. Faktor ketidaktahuan dan tidak adanya waktu untuk memilih dan mengkonsumsi makanan yang sehat menjadi faktor utama penyebabnya rentannya fisik kita terhadap penyakit. Bagi anak muda, mengkonsumsi makanan yang kurang sehat memang tidak langsung memberikan dampak, namun bisa berdampak di hari tua. Sebaliknya, bagi orang tua, mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dapat langsung memberikan dampak yang besar. Bagi orang tua yang sudah berumur di atas 40 tahun, pada umumnya sudah mulai berpikir untuk menjaga makanan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Bella Sundani, NPM 1911537 dari kelas TIP 1901. A. Sistem saraf manusia. Pada sistem saraf manusia terdapat sel saraf neuron. Neuron berfungsi mengirim rangsangan dari panca indera menuju otak. Berikut ini beberapa istilah penting pada sel saraf manusia. Di antaranya adalah A. Dendrit, berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. B. Badan sel, berfungsi membawa rangsangan ke axon. C. Nukleus, berfungsi mengatur kegiatan neuron. D. Neurit, berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke neuron. E. Selubung myelin, berfungsi untuk membungkus dan melindungi axon dari kerusakan. F. Sel C1, berfungsi menyediakan makanan untuk neurit dan berperan dalam regenerasi neurit. G. Sinapsis, berfungsi menghubungkan sebuah neurit dengan neurit dari neuron lainnya. Sekarang masuk di bagian B, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan teknik mengelola informasi yang berbasis komputasi yang memodelkan sistem saraf biologis manusia. Jaringan saraf tiruan memanfaatkan teknologi di mana komputer diprogram untuk dapat meniru cara kerja sistem saraf manusia. Pada otak manusia, saraf memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah mengenali sebuah objek dalam jaringan saraf tiruan. Komputer akan diajari untuk mengenali pola sampai akhirnya dapat mengenali sebuah objek. Perkenalkan, nama saya Eva Rohani, NPM 19110480, kelas TIP 1901. Baik, sekarang kita masuk ke bagian C, kolesterol. Kolesterol merupakan tanda bahwa terdapat jumlah lemak yang berlebih di dalam tubuh manusia. Terdapat dua jenis kolesterol, yaitu kolesterol jahat yang dikenal dengan LDL atau low density lipoprotein, dan kolesterol baik yang dikenal dengan HDL atau high density lipoprotein, dikutip dalam buku Lilawati tahun 2008. Semua jenis makanan belum tentu sehat apabila dikonsumsi terus-menerus. Maka, rendah kolesterol mungkin aman apabila dikonsumsi terus-menerus, sedangkan makanan dengan tingkat kolesterol yang cukup tinggi sudah perlu berhati-hati dalam mengkonsumsinya. Karena makanan ini sangat berbahaya untuk kesehatan. Tidak jarang kadar kolesterol yang tinggi dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner, dikutip dalam buku Pri dan Hatta tahun 2011. Baik, sekarang kita masuk
pada pembahasan algoritma apa saja yang digunakan dalam perseptron. Yang pertama, inisialisasi, di mana bobot awal sama dengan 0, bias awal sama dengan 0. Kedua, tentukan learning rate alpha, di mana theta di antara 0 dan 1. Yang ketiga, hitung nilai sigma NI sama dengan 1, XI dikali WI ditambah B. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Fatma Khairani, NPM 191100531, kelas TIP 1901. Nah, di sini saya akan melanjutkan algoritma perseptron nomor 4. Di sini tertulis hitung output Y dengan fungsi aktivasi. Y sama dengan F atau net. Nah, di sini jika net lebih besar dari theta, maka nilainya 1. Dan jika net di antara minus theta dan theta, nilainya 0. Dan jika net lebih kecil dari minus theta, maka nilainya minus 1. Nomor 5, cek apakah output sama dengan target. Dan yang keenam, perbaiki bobot apabila output tidak sama dengan target. W1 sama dengan W1 lama ditambah perubahan bobot W. Dan yang kedua, B baru sama dengan B lama ditambah perubahan bobot B, di mana perubahan bobot W alfa dikali T dikali X1, perubahan bobot B alfa dikali T. Dan yang ketujuh, ulangi tahap 6 apabila Y tidak sama dengan target. Perkenalkan, nama saya Melinda Zega dengan NPM 191100152, kelas TIP 1901. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengerjaan algoritma dari perseptron. Yang pertama di sini ada contoh soal, di mana contoh soalnya lakukan pelatihan pengenalan pola fungsi logika OR dengan input dan output biner, di mana bobot awal sama dengan 0, bias awal sama dengan 0, learning rate atau alpha sama dengan 1, dan threshold atau theta sama dengan 0. Dengan inputan, masukkan terbagi 2 yaitu X1 dan X2. Untuk nilai X1 yaitu 1, 0, 1, 0. Untuk nilai X2 1, 1, 0, 0. Dan untuk inputan bias nilainya yaitu 1, 1, 1, 1. Dan untuk inputan target nilainya 1, 1, 1, 0. Dari contoh soal ini ada beberapa yang sudah diketahui. Yang pertama yaitu bobot awal nilainya sama dengan 0. Kita buat di sini diketahui bobot awal sama dengan 0. Baru bias awal sama dengan 0. Bias awal sama dengan 0. Selanjutnya di sini juga diketahui nilai learning rate atau alpha sama dengan 1. Jadi kita buat di sini yang diketahui juga learning rate atau alpha sama dengan 1, dan threshold atau theta sama dengan 0. Threshold atau theta sama dengan 0. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita akan mulai melakukan perhitungannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk yang melihat video ini, berikut langkah-langkah untuk melakukan pengerjaan perhitungannya. Langkah perhitungan pertama yaitu kita mencari ini. Jadi teman-teman di tabel inilah nanti kita akan menemukan fungsi dari masing-masing inputan. Ini tadi masukkan X1, X2 dan bias ini, dan target ini merupakan inputan bawaan soal. Jadi ini ibaratnya ini sudah menjadi ketetapan soal, tidak boleh diganggu gugat. Selanjutnya yang perlu kita cari itu ini nilai netnya, baru Fnet, baru perubahan bobot, di mana perubahan bobot kita mencari perubahan bobot W1, perubahan bobot W2, dan perubahan bobot B atau perubahan bobot bias. Selanjutnya yang perlu kita cari itu sini, bobot baru, di mana bobot baru yang perlu kita cari X1, X2, dan juga B. Dan di sini ada yang namanya inisialisasi. Inisialisasi di sini merupakan hasil atau ketetapan nilai untuk memulai mengerjakan dari contoh soal fungsi logika OR ini, di mana nilai yang sudah ditetapkan yaitu ini 0, 0, 0.
Selanjutnya kita akan melakukan pencarian. Yang pertama yaitu kita mau mencari nilai net ini. Nilai net yaitu kita harus menggunakan rumus pertama yang kita lakukan itu untuk mencari nilai net. Nilai net sama dengan X1 kali W awal ditambah X2 dikali W awal dan juga ditambah B awal. Nah, jadi X1 di sini kita dapat dari sini atau dari sini. Di sini X1 kita ambil dari baris. Jadi yang pertama kali kita kerjakan itu ini, baris pertama. Kita nggak usah lihat baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Yang pertama kita kerjakan, kita harus fokus ke satu titik yaitu sini, baris pertama. Jadi kita masukkan nilai X1 yaitu 1 sama dengan 1 dikali W awal. W awal ini tadi inisialisasi yang sudah ditentukan yaitu 0. Baru ditambah X2. X2 di sini sudah ditentukan yaitu X2-nya bernilai 1. Dan juga W awal sama yang sudah ditentukan tadi yaitu 0. Ditambah bias awal. Di sini bias awal sudah ditentukan. Bias awal sudah ditentukan atau diketahui sama dengan 0. Jadi untuk hasil net 1 kali 0, 0 ditambah 1 kali 0, ini 0 baru ditambah 0, hasilnya yaitu 0. Jadi kita masukkan nilai net sama dengan 0. Kita masukkan ke sini, nilai net sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menghitung ini fungsi net. Fungsi net di sini sangat menarik, yaitu tadi yang di soal learning rate atau thresholdnya itu sudah ditentukan yaitu 0. Berarti disinilah net itu berfungsi, digunakan fungsi net. Hasil net tadi ini 0. Berarti jika θ-nya sama dengan 0, hasilnya 0. Berarti untuk nilai F net di sini itu 0. Langsung saja kita tuliskan ini 0. Selanjutnya kita akan menghitung perubahan bobot W1. Perubahan bobot W1 yaitu rumusnya yaitu alfa atau learning rate dikali dengan target dikali X1. Kenapa X1? Karena yang kita cari di sini adalah W1 atau W awal. Jadi dikali X1. Untuk alfa sendiri sudah diketahui yaitu 1. Kita masukkan 1. Dikali target. Target juga sudah diketahui yaitu 1. Lalu X1 juga sudah diketahui di sini. X1 yaitu 1. Hasilnya itu 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk hasil perubahan bobot W1 yaitu 1. Selanjutnya, untuk perubahan bobot W2. Untuk perubahan bobot W2 sama juga, cuman ini kita rubah. W2 baru ini bukan X1 lagi nih yang kita gunakan. Yang kita gunakan yaitu X2. Jadi learning rate kita masukkan yaitu 1. Kita masukkan target yang tadi untuk baris pertama yaitu 1. Dan kita masukkan untuk X2. X2 ini 1. Untuk hasilnya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, sudah diketahui nih. W2, perubahan bobot W2 yaitu 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari ini, perubahan bobot B. Untuk perubahan bobot B, perubahan bobot B dia rumusnya itu alfa dikali dengan target, yaitu alfa atau learning rate nilainya 1
Lalu dikali dengan target. Targetnya juga sama tadi, baris pertama 1. Hasilnya 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi untuk perubahan bobot delta B itu 1. Selanjutnya, untuk mencari bobot baru X1, X2 dan B, caranya gampang sekali. Kalau teman-teman mau mengerjakan dengan rumus juga bisa, tanpa rumus juga bisa. Jadi cara yang pertama dulu kita buat menggunakan rumus untuk mencari bobot baru X1, yaitu bobot WI baru sama dengan WI lama. WI lama ditambah perubahan bobot W. Dah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari bobot baru X1 dan bobot baru X2. Dah, selanjutnya kita akan mencari nilainya. WI lama di sini itu nilainya 0, yang ini 0. Baru perubahan bobot W. Kan yang kita cari tadi X1, berarti kita tambah perubahan bobot W1. Hasilnya perubahan bobot W1 yaitu 1. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Untuk X1 di sini hasilnya 1. Selanjutnya, untuk mencari yang kedua, WI lama sama dengan 0 ditambah perubahan bobot kedua, ini 1, 0 tambah 1, 1. Nilai bobot baru untuk X2 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari untuk nilai bobot baru B, yaitu kita menggunakan rumus bobot B baru sama dengan bobot B lama ditambah delta perubahan bobot B. Bobot B lama yaitu 0. Untuk perubahan bobot B yaitu 1. 0 tambah 1, 1. Jadi hasil untuk bobot baru B yaitu 1. Kita masukkan sini 1. Selanjutnya kita akan mencari baris kedua. Pertama kita mau mencari nilai net. Net sama seperti fungsi yang tadi, X1, ini untuk baris kedua ya. Ini kan tadi sudah kelar, baris pertama sudah kelar. Sekarang kita masuk ke baris kedua, 0, 1, 1, 1. Oke, X1 dikali W awal ditambah X2 dikali W awal ditambah bias awal. Oke, jadi di rumus ini sebelum saya mau melanjut, di sini teman-teman harus perhatikan ini. Di sini tadi inisialisasi yang kita gunakan untuk mencari baris pertama yaitu dengan inisialisasi dari ketetapan soal atau ketetapan untuk memulai mengerjakan soal ini, yaitu 0, 0, 0. Jadi di perhitungan baris kedua ini harus kita pahami, yaitu untuk inisialisasi yang kita gunakan tidak lagi menggunakan 0, 0, 0. Jadi yang kita gunakan yaitu nilai akhir yang sudah kita dapat di sini tadi, yaitu di sini bobot baru 1, 1, 1. Jadi untuk W awal yang kita gunakan 1, bukan lagi 0. Oke, sekarang kita masuk ke pencarian net. X1 untuk baris kedua. X1 untuk baris kedua ini 0 dikali W awal. W awal bukan 0 ya.
W awal sama dengan 1. W awal 1 ditambah X2. X2 di sini, X2 untuk baris kedua. X2 1 dikali W awal sama dengan 1 ditambah bias awal sama dengan 1. Selanjutnya 0 dikali 1 0 ditambah 1 kali 1 1 ditambah 1. Hasilnya 0 tambah 1 1 tambah 1 2. Oke, jadi untuk hasil net itu hasilnya 2. Selanjutnya kita mau mencari ini Fnet. Untuk Fnet di sini tadi ini. Di sini kan netnya sudah diketahui nih teman-teman 2. Fnetnya sudah diketahui 2. Berarti kita cari Fnet itu di sini. Jika theta lebih dari 0 atau lebih besar dari 0, hasilnya 1. Di sini, jika theta sama dengan 0, hasilnya 0. Baru di sini, jika theta lebih kecil dari 0, hasilnya min 1. Sedangkan nih, ini yang 2 ini kan dia lebih besar dari 0. Berarti untuk Fnet hasilnya itu 1 karena dia lebih besar dari 0. Langsung saja kita masukkan itu 1. Oke. Selanjutnya untuk perubahan bobot W1, W2 dan perubahan bobot B sama juga bobot baru X1, X2 dan B. Caranya sama seperti yang sebelumnya tadi teman-teman, sebelum video ini. Jadi untuk pencarian untuk baris kedua, untuk perubahan bobot baru, untuk baris ketiga, baris keempat, langkahnya sama seperti di awal tadi. Jadi teman-teman bisa mengikuti video saya dari awal tadi. Dari pembahasan sebelumnya kita sudah mencapai efforts ke-1. Nah, untuk mencari efforts kedua dan ketiga itu sama halnya dengan mencari nilai efforts ke-1. Nah, pada proses pelatihan sudah mencapai efforts ketiga, namun target masih belum sama dengan output atau target tidak sama dengan output, maka di sini yang dilakukan untuk mendapatkan target sama dengan output, maka dilakukan uji coba dengan mengubah threshold atau theta sama dengan 1, sehingga fungsi aktivasi menjadi Y sama dengan Fnet. Jika net lebih besar dari 1, maka nilainya 1. Jika net berada di min 1 dan 1, maka nilainya 0. Jika net lebih kecil dari min 1, nilainya min 1. Nah, di sini kami sudah mengubah tetanya menjadi 1, maka ini hasilnya. Dan di sini berhenti di efforts kedua, di mana pada hasil penelitian di atas, proses pelatihan sudah mencapai efforts kedua dan target sudah sama dengan output atau target sama dengan output, sehingga pelatihan berhenti di efforts kedua ini. 2. Dari hasil pelatihan diperoleh W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, dan B sama dengan 1. Demikianlah hasil dari contoh soal pembahasan kami. Dari pembahasan awal sampai akhir, berikut kesimpulannya. Check it out. Kesimpulannya yaitu 1. Jaringan perceptron dapat mengenali pola lebih baik dari jaringan HEP. 2. Pada proses pelatihan, jaringan perseptron dapat merubah bobot dan base apabila output tidak sama dengan target. 3. Threshold pada jaringan perseptron dapat diubah theta di antara 0 dan 1 agar output dapat sesuai dengan target pada efforts tertentu. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bye. Jadi kan tadi kita berarti udah setuju kan mengenai judul artikel yang akan kita presentasikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan awal dulu. Sebelum kita lebih dalam lagi tentang metodenya, kita harus paham dulu tuh apa arti dari jaringan perseptron. Kalau perseptron itu apa ya Pak? Jaringan perseptron merupakan jaringan yang dapat melakukan perubahan bobot apabila hasil pelatihan tidak sama dengan target. Nah, baru punya nggak?
langsung kalau misalnya kau habis ngomong diam 5 detik kita ya baru ya bilang di perseptron itu kita juga harus mengenal pola dengan jaringan perseptron kayaknya baru nanti yang ini sinadianya inisialisasi bobot baru kita masuk ke ini tadi inisialisasi inisialisasi bobot awal udah tahu cara apa nih bacanya di sini juga cepat dikit aja. Kau nanti bilang kan siapa tadi bilang jaringan perseptron baru dalam kurung alfa di mana alfa terletak di antara 0 dan 1 hitung nilai net di mana 1 x1 dikali w1 tambah b sama dengan bias hitung output dengan fungsi aktivasi y sama dengan f net jika mana perasaan ada satu lagi pertanyaan jika ini loh bukan ada satu lagi kayak itu nah nggak ada alfanya satu lagi alfanya. Gak bisa kamu buka tadinya apa? Kecil, wow. Kok tertekan-tekan? Balikan aja. Iya, pasti. Buka lagi. Oh gini, biar nggak terlalu kaku nih. Tadi kan kita kan sudah lihat kan di materi kita tentang algoritma untuk perseptron. Jadi untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita langsung kita paparkan nih di papan tulis biar kita sama-sama mengerti gitu aja. Cak dia. Buka surya. Nggak langsung baca aja. Inisialisasi bobot awal sama dengan 0, bobot awal sama dengan 0. Dua tentukan learning rate untuk kurung x alpha untuk kurung di mana 0 Tentukan learning rate itu jangan buka kurung tutup kurung. Tentukan learning rate. Ini kan kita sudah baca nih sama-sama tentang algoritma dari perseptron. Jadi sepertinya kita lebih baik kita paparkan langsung di papan tulis bagaimana penulisannya, bagaimana cara bacanya. Coba siapa yang bisa? Baca aja lagi. inisialisasi Pertama, inisialisasi bobot awal sama 0. yang pertama Apa enggak inisialisasi tuh aja apa nah? Yang apa? Tentukan learning rate. Tunggu biar apa? Ini x di antara Alfa di antara 0 dan 1. Baru x1 kali w1. Nah, di sini yang pertama ada inisialisasi bobot awal sama dengan 0 dan bobot awal sama dengan 0. Dan yang kedua tentukan learning rate di mana alfa lebih kecil di antara 0 dan 1. Nah, dan yang ketiga hitung nilai net sigma n dan 1 sama dengan 1 x dikali w1 ditambah b di mana